Selamat malam Bu, saya akan mempresentasikan materi PPKN dari Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa negara Indonesia diantaranya: A. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. B. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketenangan sosial sebagai ideologi nasional. Pancasila memberikan pedoman agar negara tepat berdiri kokoh di tengah arusnya global persatuan dan kesatuan derasnya yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. C. Memberikan arahan jangan tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Keterangannya yang terdapat dalam Pancasila yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa rakyat Indonesia. Contohnya kooperan, saranan pemersatuan bangsa dan bernegara. Keterangannya semboyan menikah tunggal ika. Dampak positif: 1. Adanya ideologi alternatif. 2. Adanya mesin untuk mengendalikan pekerjaan tangan. Dampak buruk: 1. Polisi tangani terus pornografi. 2. Penggeseran akibat globalisasi. 3. bullying atau perundungan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penciptaan alam semesta beserta isinya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berawal dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai haknya masing-masing. Dengan kata lain, tidak sepatutnya manusia menindas maupun menguasai manusia lain. 3. Persatuan Indonesia. Seluruh umat Indonesia wajib menjaga persatuan NKRI. Salah satu contohnya memupuk hubungan erat antar warga tanpa membedakan golongan atau suku. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan di dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak menerima keadilan tanpa pandang bulu. Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Sistem politik Indonesia. Apa itu sistem politik? Terdiri dari kata sistem dan politik. Sistem adalah suatu kesatuan unsur-unsur terbentuknya diantaranya unsur-unsur yang terjalin suatu hubungan yang fungsional. Politik diartikan sebagai syalsyah yang berarti strategis. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantaranya kegiatan politik tersebut.
Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerakan yang bersifat formal. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di UUD RI tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Kekuasaan eksekutif atau rule application constitution. UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. B. Kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat berperan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tugas DPR dibantu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat. C. Kekuasaan yudikatif. UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya menetapkan lembaga terkait dengan pelaksanaannya. Kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung Konstitutif dan Komisi Yudisial. Terima kasih, Bu.